Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wahyuning Purbiandari dengan NIM 401180257. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi long term financing decision. Langsung saja, yang pertama adalah sumber pendanaan perusahaan. Dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan, tentu perusahaan harus mempunyai dana. 3 sumber utama pendanaan yang digunakan perusahaan adalah yang pertama, arus kas internal jangka panjang yang meliputi penyusutan dan laba ditahan. Kemudian yang kedua, dana eksternal jangka panjang. Yang ketiga, dana eksternal jangka pendek yang meliputi pendanaan swasta dan pendanaan publik. Pendanaan swasta yaitu dana yang diperoleh langsung dari seseorang atau beberapa orang atau lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, pengelola dana pensiun, dan lain-lain. Kemudian pendanaan publik atau public financing menggunakan bank emisi untuk menjual sekuritas kepada penanam modal atau investor, baik perorangan atau lembaga keuangan. Dana dari publik diperoleh di pasar modal. Pasar modal merupakan pertemuan pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang menyediakan dana. Mengapa ada pihak yang bersedia menyerahkan dananya kepada pihak lain? Hal tersebut karena untuk memperoleh keuntungan dari dana tersebut berupa pembagian keuntungan yang disebut dividen bagi yang memiliki saham dan mendapatkan bunga bagi yang memiliki obligasi. Kemudian yang selanjutnya, pendanaan dari pasar modal. Pasar modal sama dengan bursa efek, tempat jual beli surat-surat berharga atau sekuritas yang bersifat jangka panjang. Dari pasar modal dapat diperoleh satu, dana pinjaman dengan cara menjual obligasi atau sekuritas kredit. Kemudian yang kedua, dana equity dengan cara menjual saham. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelian efek. Bagi pemilik dana, pembelian efek bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari memiliki efek tersebut, baik mendapatkan dividen bagi yang memiliki saham, mendapatkan bunga bagi yang memiliki obligasi, maupun keuntungan yang disebut capital gain. Apabila efek tersebut dijual dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Kemudian selain itu, kalau perusahaan mempunyai kelebihan dana yang tidak digunakan untuk operasional perusahaan yang sudah berjalan, dapat menggunakan kelebihan dananya tersebut untuk membeli efek seperti obligasi, saham preferen, atau saham biasa. Kemudian tujuan pembelian efek yang pertama adalah penjagaan likuiditas. Likuiditas surat berharga merupakan investasi sementara yang dikenal dalam neraca dikelompokkan dalam aktiva lancar. Penilaian di dalam neraca berdasarkan harga mana yang lebih rendah antara harga beli dan harga pasar. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh pendapatan dari surat berharga. Kalau surat berharga ini dipertahankan dalam jangka panjang, maka dalam neraca dikelompokkan dalam kelompok investasi jangka panjang yang sering disebut dengan investment. Penilaiannya didasarkan pada cost atau harga beli. Kemudian keuntungan penarikan dana dari pasar modal. Yang pertama, jumlah dana yang dihimpun dalam jumlah besar. Yang kedua, dana yang diterima sekaligus pada saat perdanaan selesai. Yang ketiga, ketergantungan terhadap bank relatif kecil. Yang keempat, jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas. Yang kelima, tidak ada beban finansial yang tetap. Yang keenam, tidak dikaitkan dengan kekayaan sebagai jaminan tertentu. Kemudian manfaatnya bagi pemodal bebas memilih berbagai efek yang diinginkan.
baik saham, obligasi, atau sekuritas kredit. Kemudian manfaatnya bagi pemerintah, salah satu sarana dalam memobilisasi dana masyarakat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Kemudian, keuntungan pemodal memiliki saham. Yang pertama, nilai investasi berkembang dengan adanya capital gain, keuntungan atas penjualan saham atau obligasi. Yang kedua, memperoleh dividen bagi pemegang saham dan memperoleh bunga bagi pemegang obligasi. Kemudian yang ketiga, hak suara pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dan yang terakhir, mudah mengganti instrumen investasi yang lebih menguntungkan, apakah saham, obligasi, atau surat berharga atau lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis surat berharga. Yang pertama, saham biasa, kedua, saham preferen, yang ketiga, obligasi. Saham biasa adalah tanda bukti peserta dalam suatu perseorangan terbatas atau PT pada perusahaan yang menerbitkan saham. Kemudian, saham preferen merupakan saham disertai preferensi tertentu di atas saham biasa dalam pembagian dividen dan pembagian kekayaan apabila perusahaan dibubarkan. Pemilik saham preferen menerima dividen tetap. Kemudian obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah, perusahaan atau lembaga lain sebagai pihak yang berhutang dengan nominal tertentu dan kesanggupan pembayaran bunga secara periodik dengan persentase tertentu dan tetap. Untuk yang selanjutnya, penilaian dan hasil pengembalian saham. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, saham adalah tanda bukti peserta dalam suatu PT pada perusahaan yang menerbitkan saham. Untuk uang dari penjualan saham tetap tertanam dalam perusahaan. Bagi pemegang saham bukan investasi permanen karena pemegang saham dapat menjualnya setiap saat. Dengan membeli saham tentu akan mengurangi pengeluaran untuk konsumsi atas barang atau jasa dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan berupa dividen dan keuntungan berupa capital gain apabila saham tersebut dijual. Kemudian untuk menghitung keuntungan saham yang diharapkan dapat menggunakan rumus required rate of return atau tingkat keuntungan saham yang diharapkan. Kalau saham dimiliki pemegang saham dalam waktu 1 tahun, berapa besar required rate of return atau keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham? Untuk menyelesaikannya digunakan rumus KS sama dengan dividen ditambah harga pasar dikurangi harga beli dibagi dengan harga beli, atau menggunakan rumus KS sama dengan D1 ditambah P1 dikurangi PO per PO. KS adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Sebagai contoh, seseorang membeli saham perusahaan dengan harga 50.000, diharapkan pembagian dividen sebesar 200 pada akhir tahun. Harga saham setelah pembayaran dividen diharapkan sebesar 55.000. Tingkat keuntungan yang diharapkan adalah kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. KS sama dengan D1 ditambah P1 dikurangi PO dibagi PO. KS D1-nya adalah 200.000, dividennya adalah 200.000, kemudian ditambah harga pasarnya 55.000 dikurangi harga belinya 50.000, kemudian dibagi dengan harga beli 50.000, maka ketemu tingkat keuntungan yang diharapkannya adalah 10,5
Selanjutnya penilaian saham dengan pertumbuhan. Dalam penilaian ini terdapat 3 variasi model pertumbuhan. Yang pertama, penilaian saham apabila dividen tidak bertumbuh. Saham yang tidak bertumbuh pada prinsipnya sama dengan obligasi yang tidak berjatuh tempo. Maka untuk penilaian saham tanpa pertumbuhan dapat dihitung berdasarkan rumus yang dikembangkan untuk obligasi yang tidak berjatuh tempo dengan rumus harga atau nilai sama dengan dividen dibagi tarif diskonto. Tarif diskonto sama dengan tingkat kapitalisasi. P0 sama dengan D1 dibagi KS. Nilai KS-nya dapat dicari dengan KS sama dengan D1 dibagi P0. Dengan kata lain, nilai saham yang tidak mempunyai prospek pertumbuhan adalah sama dengan penghasilan dividennya. Kemudian yang selanjutnya penilaian yang kedua adalah penilaian saham dengan pertumbuhan konstan atau normal. Biasanya dividen beberapa perusahaan tahun demi tahun berkembang tumbuh seperti yang direncanakan secara umum. Tingkat pertumbuhan ini diharapkan terus berlanjut pada tingkat pertumbuhan yang sama. Jadi, apabila dividen perusahaan saat ini adalah D0, maka dividen di masa yang akan datang tahun T adalah dengan rumus DT sama dengan D0 buka kurung 1 ditambah G tutup kurung. G di sini adalah tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah penilaian saham dengan pertumbuhan yang tidak konstan. Untuk memberikan penjelasan yang berkaitan dengan penilaian saham dengan pertumbuhan yang tidak konstan, di sini ada contoh dari perusahaan dengan pertumbuhan yang tidak konstan. Diketahui bahwa dividennya saat ini adalah 1000, jadi D0-nya 1000, dan dividen ini diharapkan akan meningkat 27,5% per tahun untuk jangka waktu 10 tahun, dan kemudian menjadi 8% per tahun untuk waktu yang tidak terbatas. Nah, apabila pemegang saham perusahaan mengharapkan tingkat hasil pengembalian atas investasi mereka sebesar 16% dengan bobot risiko yang sama, berapa nilai saham perusahaan? Untuk penyelesaiannya, metode menghitung sahamnya dengan asumsi yang A, tingkat kapitalisasi pemegang sahamnya tadi 16%. Jadi KS-nya 16%. Kemudian tingkat pertumbuhannya 27,5% untuk 10 tahun dan 8% sesudahnya. Jadi GS-nya adalah 27,5% dan G-nya 8% dan N-nya adalah 10 tahun. Dan yang C adalah dividen saat ininya 1000 atau D0-nya 1000. Kemudian untuk langkah yang pertama, menghitung nilai sekarang atau PV dividen selama pertumbuhan. Di situ sudah terdapat daftarnya. Untuk mencari jumlah nilai dividen 10 tahunnya dengan dijumlahkan nilai sekarang itu, maka ketemu hasilnya 17.445,94. Kemudian langkah yang kedua, menghitung nilai sekarang atau PV harga saham yang tahun ke-10 saja. Dengan rumus P0-nya adalah P10 sama dengan D10 buka kurung 1 ditambah G dibagi KS dikurangi G. Jadi P10 sama dengan 11.353 ditambah 1 ditambah G-nya tadi adalah 8%, jadi 0,08 dibagi KS-nya 16%, jadi 0,16 dikurangi 0,08 G-nya tadi. Kemudian ketemu P10-nya atau PO 12.261,24 dibagi 0,08, maka ketemu hasilnya adalah 15.327.
Kemudian P10-nya didiskontokan balik ke saat sekarang. Dengan rumus PV sama dengan P0, 1 dibagi 1 ditambah KS pangkat 10. Jadi PV-nya sama dengan tadi 15.327 dikali 1 dibagi 1 plus 0,16, KS-nya 16% tadi. Jadi PV-nya 15.327 dikali 0,2267. Jadi PV-nya ketemu 3.475. Kemudian untuk langkah yang ketiga, untuk mengetahui jumlah keseluruhan nilai hari ini, jumlahkan antara jumlah dividen dan jumlah nilai saham. Jumlah dengan rumus P0 tadi jumlah dividennya 17.445,94 ditambah PV-nya tadi 3.475. Maka ketemu hasilnya 20.920,94. Jadi nilai sahamnya mencapai 20.920,94, yaitu itu nilai sekarang dari dividen 10 tahun pertama ditambah dengan nilai sekarang dari saham pada akhir tahun ke-10 dan didiskontokan balik ke saat sekarang. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah penilaian dan hasil pengembalian saham preferen. Saham preferen merupakan saham yang disertai preferensi tertentu di atas saham biasa dalam pembagian dividen dan pembagian kekayaan apabila perusahaan dibubarkan. Pemilik saham preferen menerima dividen tetap. Pada umumnya saham preferen tidak mempunyai hari jatuh, dapat dihitung dengan VPS sama dengan DPS dibagi KPS. DPS sama dengan dividen saham preferen, VPS sama dengan nilai saham preferen saat ini, dan KPS adalah tingkat bunga. Untuk contohnya, saham preferen kumulatif PT ABC memberikan dividen tetap setiap periode sebesar 575 per lembar saham. Kemudian tingkat bunganya yang disyaratkan sebesar 9%, maka nilai saham preferennya adalah kita masukkan rumusnya tadi, VPS sama dengan DPS dibagi KPS. DPS-nya 575 dividen saham preferennya, dan dibagi KPS-nya tingkat bunganya 9%, jadi 0,09. Maka ketemu hasil VPS atau nilai saham preferen saat ininya adalah 6.388,88. Untuk yang selanjutnya adalah penilaian dan hasil pengembalian obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang. Macamnya obligasi ada perpetual bonds atau obligasi tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, bunga dibayar tanpa batas, dan obligasi yang mempunyai tanggal jatuh tempo dan bunga dibayar setiap tahun. Kemudian untuk menentukan besarnya rate of return atau pendapatan obligasi, yang pertama dengan shortcut formula dengan rumus C ditambah F dikurangi P dibagi N, kemudian dibagi P ditambah F dibagi 2 dikali 100%. F di sini harga nominal obligasi, kemudian P harga pasar obligasi, dan N adalah umur obligasi. Contoh, suatu obligasi nominal 20.000, kemudian harga pasarnya 18.000 selama 5 tahun. Coupon atau bunganya 6% setiap tahun. Kemudian tentukan besar rate of return-nya. Untuk penyelesaiannya, C-nya adalah 6% dikali 20.000 ditambah F-nya 20.000, obligasi nominalnya, kemudian dikurangi P-nya pasarnya, nilai pasarnya adalah 18.000 dibagi
N-nya adalah umurnya yaitu 5 tahun. Kemudian dibagi harga pasarnya 18.000 ditambah F-nya 20.000 dibagi 2 dikali 100%. Jadi sama dengan 1.200 ditambah 400 dibagi 19.000. Maka ketemulah hasilnya 8,42%. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah dengan menggunakan tabel PV. Dengan rumus seperti pada gambar. Kemudian yang ketiga adalah obligasi perpetual atau waktu jatuh tempo tidak terbatas. Besarnya M sama dengan 0. FB-nya sama dengan C dibagi KB. M di sini adalah nilai jatuh tempo obligasi, C adalah bunga tahunan, FB adalah nilai pasar, KB-nya suku bunga yang sesuai. Kemudian untuk contohnya, suatu obligasi yang tidak mempunyai hari jatuh, nilai nominalnya 20.000 dengan bunga 1.000 setiap tahunnya. Berapa nilai obligasi tersebut? Berdasarkan kondisi pasar saat ini dengan tingkat bunga 4%, kita masukkan rumusnya. FB sama dengan C-nya adalah bunganya 1.000 dibagi dengan KB-nya, suku bunganya 4%, jadi 0,04 sama dengan 25.000. Jadi nilai obligasi pada saat ininya adalah 25.000. Kemudian yang keempat dengan short term bond atau obligasi jangka pendek. Dengan contoh obligasi berjangka 3 tahun, bunganya 100, nilai jatuh temponya 1.000. Berapa nilai obligasi pada saat emisi obligasi baru apabila suku bunganya 8%? Dengan rumusnya FB sama dengan C1 ditambah 1 plus KB ditambah C2 dibagi 1 plus KB pangkat 2, kemudian ditambah C3 dibagi 1 plus KB pangkat 3. Kemudian kita masukkan FB-nya, C1-nya 100 ditambah 1 ditambah 100 dibagi 1 ditambah 0,8 ditambah 100 dibagi 1 plus 0,8 pangkat 2 ditambah 100 ditambah 1.000 dibagi 1 ditambah 0,8 pangkat 3. Kemudian FB-nya 100 dikali 0,9259 ditambah 100 dikali 0,8573 ditambah 100 dikali 0,7938, maka FB-nya ketemu 1051,51. Jadi nilai obligasinya adalah 1051,51. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.